Dapat bonus? Dapat bonus ya? Oke, jadi kira-kira Bapak Ibu semuanya kalau mau punya penghasilan 10 juta sebulan dari bisnis ini bisa? Bisa ya, pasti ya. Oke, nah saya akan coba lihat-lihat nih kira-kira eh, mengerti atau bagaimana. Mudah-mudahan mengerti ya, saya yakin pasti mengerti. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandy tadi, saya rasa sudah sangat jelas teman-teman semua ya. Dan bukan sampai di situ, biasanya buat orang baru penasarannya tuh sangat banyak. Nanya ini bener enggak dan lain sebagainya, betul ya? Padahal sudah dijelasin, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi buat yang terlambat, ulangi lagi nanti bisa nonton dari YouTube linknya ya. Nah, tetapi juga sekarang sudah ada 330 partisipan yang masuk ke dalam ruangan seminar online ini. Artinya teman-teman dari berbagai kota nih di seluruh Indonesia, kita ngumpul bareng siang hari ini. Gampang nggak sih jalanin bisnis ini, Bapak Ibu semuanya? Gampang ya, seminarnya di mana? Seminarnya dari handphone, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajakin tetangganya, mau ngajakin teman kerjanya, nggak perlu ketemu langsung, bisa? Bisa, dari handphone aja, betul nggak? Besok malam ada lagi acaranya, ya kan? Tapi ini acara belum selesai. Kita masih ada simpan sesi yang kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang ibu rumah tangga yang punya latar belakang yang menarik. Kira-kira yang mana dulu ya? Yang dari Makassar dulu atau yang dari Balikpapan? Maunya yang mana duluan nih? Kita ke yang Makassar dulu ya. Kita terbang ke Makassar ya. Dari Jakarta ketemu sama Pak Sandy, kita terbang ke Makassar untuk ngobrol, sharing bersama dengan seorang ibu rumah tangga yang kenal Tri A itu dari postingan di Facebook. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang kenal Tri A itu dari postingan di Facebook? Mungkin ada juga ya. Nah, kita lihat profilnya berikut ini. Oke, seorang mantan karyawan, dulunya kerja teman-teman ya, dan juga seorang ibu rumah tangga. Yang pasti ibu rumah tangga bukan mantan ibu rumah tangga ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah mengenal Tri Network bergabung di Oktober 2016 dan saat ini sudah berposisi bronze agensi. Teman-teman semua, bronze agensi tadi penghasilannya berapa? Ya, kisaran 5-10 juta bahkan bisa lebih ya. Saya ingat ada seorang bronze agensi dulu bisa mencapai penghasilan 30 juta sebulan. Keren ya, 3L luar biasa. Nah, kita sambut seorang ibu rumah tangga dari Makassar ya, yang sudah berposisi bronze agensi. Kita dengar langsung sharingnya, ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Helena Sinaga. Selamat siang menjelang sore, Ibu Helena. Selamat siang Pak Frans, selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, nah teman-teman ini dia Ibu Helena sudah bareng sama kita semua ya. Silahkan dilihat dulu, seperti itu ya. Oke Bu Helena, boleh diceritakan dulu pertama-tama apa kesibukan Ibu Helena sebelum berkenalan dengan bisnis 3i Networks. Silakan Bu Helena. Ya, terima kasih Pak Frans. Sebelumnya saya bekerja ya sebagai karyawan, sebagai sekretaris di satu bidang di bagian kerohanian. Dan saya sangat mencintai pekerjaan saya tersebut gitu ya. Tetapi ketika saya menikah, saya punya anak kecil gitu ya, yang saya percaya setiap ibu rumah tangga juga punya problem yang sama dengan saya ketika kita bekerja meninggalkan anak seharian di rumah, walaupun kita di kantor gitu, tapi pikiran kita akan terus ke anak kita ya. Jadi itulah yang membuat saya sehingga saya mencari satu peluang gitu ya Pak Frans, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap di rumah untuk menjaga anak saya, tetapi saya bisa berpenghasilan setiap bulan. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa bisnis multi level sebelum saya mengenal 3i ini, Pak Frans. Tapi posisi masih karyawan pada saat itu ya. Jadi saya sebagai karyawan bukan karena tidak betah, tetapi saya sangat betah sekali kerja di tempat saya pada waktu itu. Dan akhirnya di 2016 di awal ya, di bulan Januari saya ingat sekali, ada seseorang yang memposting tentang 3i di Facebook, Pak Frans. Jadi saya mulai baca setiap hari postingan-postingannya gitu kan, mulai saya pelajari
tapi saya masih belum berani memutuskan karena pada waktu itu saya cerita sama suami saya tentang satu peluang yang saya baca di Facebook tersebut, dan suami saya mengatakan, aduh, tidak usah ikut-ikut seperti itu, paling lagi nanti gagal seperti bisnis-bisnis sebelumnya, seperti itu kan. Jadi akhirnya saya agak mundur sedikit, tetapi lama-lama saya lihat postingan itu makin makin ada rasa penasaran gitu Pak Pran. Akhirnya di pertengahan 2016 saya ambil pin BBM yang memposting itu ya dari Facebook, dan akhirnya saya chat dia, kenalan, saya di Makassar, begini-begini, saya pengen tahu lebih banyak, dan dia mencueki saya gitu kan, sampai 3 minggu kemudian baru dibalas gitu. Akhirnya saya tidak terlalu fokus lagi ke bisnis itu, dan akhirnya saya lihat setiap hari postingan dia di pesan BBM-nya gitu kan. Akhirnya pada Agustus 2016 saya dan suami memutuskan saya pengen ambil peluang ini, sepertinya bagus sekali. Saya sudah pelajari juga dari internet, ini adalah perusahaan yang sangat besar, dan bahkan dan ternyata ini sudah perusahaan yang lama sekali gitu. CAR ini sangat bonafit ya perusahaannya, saya pikir seperti itu. Lalu akhirnya di Oktober 2016 saya memutuskan untuk join bersama dengan ini tadi, leader saya tadi nih yang memposting di Facebook itu. Dan saya sangat berterima kasih telah memperkenalkan program ini kepada saya, Ibu Esther Simatupang, dan juga berterima kasih sekali kepada 2 mentor hebat saya, Bapak Budi Aji Pranata dan Bapak Denny Aslani, yang membimbing saya hingga ada sampai hari ini. Seperti itu Pak Frans, awal mulanya. Oke, dan memang Bu Helena tidak dekat dengan atau memang tidak kenal ya dengan orang yang memberikan postingan tadi itu ya sebelumnya Tidak ya. kenal sama sekali, tidak kenal Pak Frans. Bahkan sampai hari ini belum pernah ketemu secara langsung Pak Frans. Wow. Tapi kenapa Ya. Bu Helena mempercayakan diri bergabung dengan orang yang Bu Helena memang sampai sekarang belum ketemu? Kenapa Bu Helena berani memutuskan bergabung? Ini pasti pertanyaan dari teman-teman juga nih yang lain. Ya, karena pada saat itu saya melihat leader saya ini sekarang ya, Ibu Esther Simatupang, setiap hari dia konsisten untuk memposting tentang bisnis ini, Pak Frans. Jadi saya pikir ini orang ini sepertinya bisa diikuti gitu. Kadang kan orang kalau memposting bisnis, kadang mungkin seminggu tidak ada, hilang gitu. Ini tiap hari saya lihat konsisten. Jadi akhirnya saya memutuskan ini yang akan saya jadi leader saya di sini, seperti itu, Pak Frans. Oke, baik. Jadi sekalipun tidak kenal karena konsisten, Ya. akhirnya Bu Helena juga berani ngambil keputusan. Nah, ini berarti petunjuk juga buat teman-teman kalau mau bisa closing harus konsisten juga nih ya, supaya bisa diyakini oleh orang lain begitu. Oke, lalu Bu Helena ketika bergabung di 3i, apakah memang Bu Helena langsung ambil keputusan, oke, saya mau jalankan bisnisnya dengan serius. Saya tidak ingin hanya jadi nasabah saja. Seperti apa, Bu Helena, keputusannya itu? Apakah memang langsung jalan atau jadi nasabah dulu, hanya bayar premi sementara waktu, kayak gimana? Iya. Jadi begitu saya bergabung Pak Frans, selain saya belajar dari internet tentang peluang bisnisnya yang sangat luar biasa, saya juga pada waktu itu diajarkan langsung bisnisnya. Jadi di bulan pertama gitu Pak Frans, saya langsung elit pada waktu itu Pak Frans. Gitu. Jadi memang saya udah niat selain saya mau berinvestasi, saya juga pengen menjalankan bisnisnya. Jadi dari bulan itu saya sudah rekrut 5 orang, dan bulan depannya sudah ada bonus untuk ini ya, bayar premi 2 premi saya dan suami saya pada waktu itu Pak. Itulah yang membuat saya bersemangat. Ternyata bonusnya benar-benar masuk ke rekening saya gitu kan. Pada waktu itu kan masih belum ada seperti sekarang ya, itu langsung ke rekening kita. Jadi tidak ada syarat-syarat untuk terima bonus. Begitu kita ada rekrut langsung masuk gitu. Jadi itu yang membuat saya makin semangat pada waktu itu untuk menjalankan bisnisnya Pak Pran. Oke. Dan ternyata sangat luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat dari bisnis ini, di sini kita bukan hanya sekedar untuk mencari uang seperti itu Pak Frans, tetapi satu yang selalu saya tanamkan dalam ketika saya memberikan informasi ini kepada orang lain, bahwa ini adalah solusi buat mereka gitu. Jadi saya tidak bisa
menikmatinya sendiri. Itu yang saya pegang, Pak Frans. Seperti Oke, itu. baik. Dan Bu Helena kan sekarang sudah berhenti jadi karyawan toh? Ya, betul. 2017 Ya, itu saya berhenti waktu di bulan Juli. waktu di posisi apa Bu Helena mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan? 2017 saya masih posisi leader agensi, Pak Frans. Kenapa berani Leader agensi. Kenapa berani mengambil keputusan untuk berhenti untuk full time di 3i itu kenapa? Pertama memang tadi yang saya ceritakan bahwa saya punya anak gitu ya. Saya sebenarnya punya beban yang sangat berat sekali ketika saya mau berangkat, lalu anak saya titipkan ke keluarga seperti itu Pak Frans gitu. Jadi pas juga pas pertengahan tahun 2017 anak saya ini masuk TK dan suami saya juga sibuk gitu ya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau TK kan biasanya harus diantar, dijemput seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya dilema buat saya. Akhirnya udah saya mau berhenti dari tempat kerja saya dan saya mau fokus di 3i. Jadi dari situ Pak Frans asal mulanya. Oke, ketika Ibu berjuang menuju leader agensi, kemudian bronze, kan tidak ketemu orang mereka bergabung, pasti ada juga yang menolak. Bisa diceritakan bagaimana Bu Helena menghadapi situasi-situasi di lapangan ketika menjalankan bisnis ini ketemu dengan berbagai macam tantangan. Ya, mulai dari penolakan, tetapi apa yang membuat Bu Helena maju terus dan bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit saat itu? Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa saya melihat bisnis ini bukan hanya tempat saya untuk mencari uang seperti itu ya, tetapi ini adalah solusi bagi banyak orang gitu. Jadi setiap saya menginfokan tentang program ini kepada siapapun yang saya kenal, jadi saya tidak ada beban gitu seperti itu Pak Frans. Jadi walaupun mereka menolak gitu, saya akan kembali berpikir bahwa mungkin belum waktunya gitu. Jadi fokus kita jangan kepada closingnya supaya kita tidak stres gitu Pak Frans. Jadi enjoy aja. Jadi walau ditolak tetap maju seperti itu. Karena kan satu orang menolak pasti kan ada juga yang akan menerima program ini karena ini sangat luar biasa menurut saya. Oke, menarik sekali. Jadi tipsnya adalah kita jangan fokus sama closing karena ini punya nilai manfaat yang sangat bagus untuk masyarakat luas. Jadi kita harus punya semangat untuk berbagi peluang, bukan hanya mencari keuntungan buat diri sendiri. Begitu Bu Helena ya? Betul sekali Pak Frans. Oke, dan saya dengar tadi sampai sekarang tidak pernah jumpa dengan yang mengajak. Lalu bagaimana Bu Helena bisa membangun posisi demi posisi sampai ke bronze agensi, tadi berhenti kerja di leader agensi. Ini aktivitas apa yang Bu Helena kerjakan, lakukan selama membangun karir di bisnis 3i ini? Bagaimana sih sebenarnya apa yang dilakukan dan bagaimana? Bisa diberikan sedikit gambaran? Iya Pak. Jadi kebanyakan tim saya memang di luar kota juga Pak Frans, di Timika, di Medan, di Surabaya. Jadi selain saya juga offline gitu untuk presentasi dan kebanyakan itu mitra saya itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang memang nasibnya seperti saya, mungkin mereka masih karyawan seperti itu. Jadi saya masuk dengan peluang bisnis ini dan puji Tuhan ada begitu banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang sudah berpenghasilan di sini. Bahkan ada yang sudah naik posisi juga seperti itu. Jadi itu sih Pak Frans yang saya lakukan dan tetap di media sosial ya tetap saya promosi di Facebook gitu ya. Dan bersyukur sekali yang dari bulan Juli 2020 kemarin gitu kami mulai dimentoring secara intensif oleh mentor-mentor kami dan saya percaya ke depannya ketika kita benar-benar menempel ke leader aktif kita, maka itu akan membuat kita bisa membina tim kita lebih lagi, Pak Frans. Itu sih yang saya lihat. Oke, kebanyakan timnya intinya di luar nempel kota ke leader ya? yang Kebanyakan timnya iya, di luar di kota luar dan kota. membangun komunikasi jarak jauh untuk membangun bisnis ini. Begitu Bu Helena ya? Betul Pak Frans.
Oke, baik. Terima kasih Bu Helena sudah berbagi sharing kepada kita semua di sore hari ini. Teman-teman ya di berbagai kota, saya yakin banyak pelajaran ya. Seorang Ibu Helena melihat bisnis ini bukan hanya sarana mengambil keuntungan buat diri sendiri, itu sudah pasti, tetapi ada sebuah manfaat positif yang luar biasa untuk banyak orang, dan karena itu fokusnya berbagi. Sehingga otomatis dengan sendirinya bisa naik posisi demi posisi. Tentu ada prosesnya, ada tantangannya, tapi kalau fokus dengan tujuan, ya, dan menurut saya luar biasa Bu Helena berani ambil keputusan untuk berhenti kerja di posisi leader agensi dan terbukti bisa naik ke posisi bronze agensi. Ya, terima kasih Bu Helena. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sukses terus dan terus naik posisi. Go Kron. Amin. Go Kron. Terima kasih Pak Frans. Ya, baik. Ya, teman-teman semua, kita masih ada satu lagi narasumber yang akan kita ajak ngobrol ya, dan teman-teman juga ini tidak kalah serunya, yaitu seorang ibu rumah tangga sama dari Balikpapan. Langsung saja kita akan lihat profilnya berikut ini. Oke, seorang ibu rumah tangga di mana merupakan salah satu anggota Persatuan Istri TNI AD, pengusaha UKM, ya, mengenal Tri A dari orang-orang yang tidak terlalu kenal. Wah, ini juga hampir mirip ya kisahnya ya. Dan ibu yang satu ini 2019 kemarin mendapatkan trip genting Dream Cruise ya, yaitu jalan-jalan dengan kapal pesiar dari 3i Networks dari PT Ajekar dan bertempat tinggal di kota Balikpapan, bergabung di 3i pada bulan Maret 2016. Langsung saja teman-teman semua, kita akan ngobrol dengan Ibu Nani. Selamat sore Bu Nani. Ya, kita lihat apakah sudah siap. Boleh ditambahkan spotlightnya Pak Sandy? Bu, diklik Bu, itu Bu yang di layar Ibu ada warna biru ya, silakan. Siap, ya. Selamat sore Pak Frans, terima kasih untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seseorang yang sangat luar biasa ya. Menurut saya kenapa saya ada di 3i ini, yaitu seorang yang luar biasa, malaikat finansial untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah bergabung, yaitu Bapak Kuancen, yang rendah hati, ya, dermawan, dan masih banyak belajar juga menurut saya ya. Terima kasih untuk Bu Sari, Bu Esther, Pak Frans, Pak Sandy yang sangat luar biasa memotivasi kita semuanya pada hari ini dan setiap ada Zoom. Nah, kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada orang yang sudah mendapatkan ID ya Pak Frans, karena saya 4 tahun yang lalu itu diperkenalkan dari seseorang. Ya, suara saya cukup jelas ya Pak ya? Ya, jelas Bu Nani. Iya. Jadi saya sedikit mau bercerita ya tentang mengapa seorang Ibu Nani sampai pada hari ini di saat pandemi pun masih eksis ya untuk menjalankan 3i. Banyak orang yang mungkin di luaran sana, banyak orang yang dipecati ya atau dirisenkan dari kerjaan. Tapi alhamdulillah ya, puji syukur saya ada di 3i ini. Walaupun mungkin 1 tahun yang lalu saya ngisi Zoom juga ya waktu pulang dari Singapura itu. Nah, saya pada hari ini memang posisi masih di bronze ya, Pak Sandy ya. Tapi bronze-nya ya itu, bronze nggak mungkin ditinggal lah kalau penghasilan masih di 10 juta. Iya. Iya. Oke. Jadi Bu luar Nani, biasa banget. Ya, siap Pak Sandy. Ya, Bu Nani, jadi seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang tadi ya, anggota Persatuan Istri TNI AD. Ini kesibukannya apa aja nih? Sebelum kenal dengan 3i itu, apakah sering ikut acara-acara di anggota tadi ya, pengusaha UKM itu, atau bagaimana? Ya, jadi gini Pak Frans, saya seorang istri tentara, mungkin ya kegiatan sama ya seperti istri-istri tentara lainnya, kegiatan arisan dan sebagainya, kemudian bakti sosial ya.
Nah, selain itu saya juga pengusaha rumahan, masak, kemudian pengusaha UKM. Ya seringkali sih ya kita studi banding gitu tentang produk-produk yang kita pasarkan. Alhamdulillah ya. Tapi luar biasanya saya mengenal 3i, saya diajarkan lebih pintar lagi gitu Pak Frans ya. Yang tadinya saya mungkin ya gaptek dalam memegang HP dan sebagainya. Karena waktu itu menurut saya HP itu cukup untuk komunikasi aja gitu loh. Setelah mengenal 3i yaitu luar biasa, saya mengenal Zoom juga pada hari ini gitu ya. Ya, jadi intinya saya 4 tahun yang lalu Pak Frans diperkenalkan program ini dari orang yang nggak terlalu kenal karena kebetulan beliau itu orang yang mungkin masih kakak dari teman anak saya sekolah ya. Datang ke rumah bersama Pak Saiful Imam ya. Terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan kepada beliau berdua. Tanpa beliau berdua mungkin ya saya tidak mendapatkan ID ya. Dan sampai pada hari ini pun bimbingannya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sadek Maka yang di awal-awal saya menjalankan bisnis ini, beliau juga luar biasa membangun mitranya di Balikpapan ya. Itu. Kemudian ya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afrial ya, waktu itu saya di bulan kedua bisa berkunjung ke kediaman beliau ya di Jakarta yang nggak pernah saya sangka-sangka. Kemudian dengan Pak Fenan ya yang ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga sehingga pada hari ini saya punya posisi seperti ini. Ya, mungkin sedikit bercerita ya. Bu Nani, pertanyaan saya Siap. Kenapa Bu Nani mau bergabung di 3i itu alasannya apa? Memang ada yang mengajak, tapi apa yang Ibu lihat waktu ditawarin? Kenapa? Apa yang Ibu lihat sehingga Ibu mau bergabung? Ya, yang pertama Pak Frans, yang pertama saya mengenalnya yaitu menabung ya. Waktu dulu kan sistem menabung ya, badal tabungan proteksi gitu ya. Jadi menabung yang dilindungi asuransi gitu. Itu yang saya ambil langkah pertama kenapa saya harus bergabung. Karena selama ini saya seorang pengusaha, juga suami dari suami yang punya penghasilan bulanan, tapi saya nggak ada tabungan Pak Frans, ya kan? Selama ini kalau dapat uang ya habisnya di pasar. Karena pasar itu pun nggak pernah nolak ya, nggak pernah nolak uang gitu. Makanya nggak punya tabungan. Tapi alhamdulillah ya, puji syukur melalui program 3i ini, saya kan membangun rumah ya Pak Fran ya. Saya lagi membangun rumah kan kebetulan suami saya bulan 4 ini kan pensiun. Ya, jadi saya kemarin membangun rumah senilai 4M ya Pak Fran ya. Nggak alang-alang ya. 4M dalam istilah yaitu 4 kali minjam, ya kan? Nah kebetulan waktu itu belum selesai Pak Frans. Ya alhamdulillah pada hari ini melalui program 3i ya rumah saya hampir selesai. Kemudian saat pandemi seperti ini saya juga kemarin bisa investasi tanah dan melanjutkan membuat sarang walet ya. Jadi sangat luar biasa menurut saya ya. Gitu. Bu Nani, tadi kan ceritanya karena Bu Nani merasa tidak pernah punya simpanan atau menabungnya jarang begitu, akhirnya mau bergabung. Pertanyaan saya, kenapa Bu Nani akhirnya malah mau jalankan bisnisnya? Kan ini kan beda lagi nih alasannya nih. Ya kan? Kalau hanya menabung saja sebenarnya sudah cukup juga karena Bu Nani punya usaha juga, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya kenapa akhirnya memutuskan saya mau jalankan bisnisnya deh, nggak cuman bayar premi aja. Nah, itu Pak Frans. Kenapa? Iya. Jadi awal saya niatnya nabung ya Pak Frans, kemudian saya pelajarin setelah saya di presentasi waktu itu belum nggak selesai ya Pak Frans. Ya saya langsung ambil keputusan aja. Nah, setelah ambil keputusan, saya pelajarin ternyata kok ini bisnis kok mudah banget gitu loh. Dibanding kerjaan utama saya yang ibaratnya jarang tidur ya, kerja terus kalau nggak kerja nggak punya penghasilan. Saya waktu itu dalam pikiran saya, Pak Frans, saya bisa 8 bulan kron, itu yang ada di pikiran saya, gitu kan. Nah, saya lakukan dengan sekuat tenaga, Pak Frans. Nah, di bulan pertama itu saya luar biasanya bisa mensponsori 20 orang untuk diri saya sendiri, gitu ya. Jadi saya langsung tim agensi waktu itu. Nah, kemudian kenapa saya tetap fokus di 3i? Ya, saya lihat itu tadi ya, Pak Frans.
ada impian saya pasti akan terwujud ya. Makanya di sini inilah ada jawaban dari doa-doa saya sebelumnya ya. Dulu saya setiap malam ya berdoa, mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan, peluang yang penghasilannya banyak tapi kerjanya nggak terlalu capek. Ya ini doa-doa saya. Jadi gini ya Pak Fran, sebenarnya kenapa saya begitu fokus pada hari ini walaupun ibaratnya jaringan naik turun, saya tetap fokus di program ini. Saya percaya bahwa suatu saat saya juga jadi kron gitu ya. Nah kalau saya sudah kron Pak Fran, minimal saya bisa mewujudkan impian-impian saya dan anak saya gitu ya. Mungkin di pertemuan yang 1 tahun yang lalu Pak Fran saya sudah utarakan bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus Pak Fran ya. Itulah kenapa saya ambil peluang ini sebaik-baiknya gitu ya. Karena dulunya saya Pak Fran sebelum mengenal program ini yang saya doakan, ya Allah mudah-mudahan nanti saya kalau diambil sama Allah, kalau bisa ya anak saya duluan, jangan saya gitu. Karena saya nggak akan pernah sanggup melihat keadaan anak saya kalau saya tinggal gitu kan. Nah ternyata di program ini yang luar biasanya beda lagi doa saya Pak Frans. Ya Allah, terima kasih banyak pada hari ini saya sudah mendapatkan jalan. Seandainya saya meninggal duluan, pasti anak saya akan menjadi orang kaya melalui program ini. Begitu, ya. Jadi Pak Fran, impian terbesar saya di program ini yang pertama, anak saya menginginkan operasi implan ya. Pada suatu saat anak saya yang berkebutuhan khusus ini pulang sekolah mengatakan, Ibu, Dwi mau ngomong. Itulah yang nggak bisa saya utarakan. Seorang ibu bila dimintain anaknya, misal minta motor, minta mobil, itu mungkin masih bisa dicari-carikan walaupun mungkin utang-utang ya Pak Afan. Tapi kalau sudah ditakdirkan kemudian nggak bisa ngomong, yang dituntut, Ibu, Dwi mau ngomong seperti teman-teman, seperti saudara, ya kan? Hati mana Pak Fran yang ibaratnya nggak akan terketuk. Sementara itu biayanya nggak sedikit. Dari mana saya uang yang segitu banyaknya? Karena ada temannya yang sudah membuktikan operasi implan dengan biaya ratusan juta ke luar negeri akhirnya bisa mendengar. Nah itulah siang malam saya berdoa Pak Fran supaya bagaimana saya mendapatkan jalan, saya punya uang banyak, bisa mewujudkan impian-impian anak saya sebelum saya nantinya mungkin diambil sama yang kuasa. Itulah yang motivasi yang terbesar buat saya Pak Fran. Saya nggak akan meninggalkan anak saya yang berkebutuhan khusus ini nanti hidup di masa depannya akan menderita. Itu. Baik, Bu Nani luar biasa ceritanya. Ada satu pertanyaan, mungkin ini juga bisa membantu agar teman-teman melihat bahwa bisnis ini sebenarnya memang harus punya tujuan. Seperti Bu Nani, saya lihat tujuannya sangat kuat sekali, impiannya sangat kuat sekali. Pertanyaan saya Bu Nani, saya tahu Bu Nani mungkin udah lewati prosesnya juga ya, ada begitu banyak penolakan, tapi seandainya Bu Nani ketemu dengan orang, sampai 100 orang ditolak lagi, apakah Bu Nani akan terus maju ke depan? Terus maju Pak Frans. Karena sekarang saya bersyukur sekali Pak Frans. Sekarang menjalankan bisnis 3i ini jauh lebih enak ketimbang di awal-awal saya menjalankan bisnis. Karena kalau dulu kan belum ada Mobis ya Pak Frans. Jadi perjalanan itu luar biasa Pak Frans. Orang melihatnya sekarang saya posisi bronze. Tidak melihat perjuangan saya. Ya dulu saya perjalanan 12 jam itu pun saya tempuh lewat kapal ya. Sampai kemana-mana, bahkan mungkin sampai pulang pagi Pak Frans, itu pernah saya tempuh dengan harapan memang saya kepingin bahwa program ini secepatnya menyebar ke masyarakat karena ini program yang sangat bagus. Itu aja niatnya. Jadi saya suka duka saya Pak Fran ditolak orang itu sudah kenyang. Saya anggap seperti biasa aja ya, seperti obat aja, seperti jamu, pahit tapi akan sehat pada akhirnya ya. Begitu juga mitra saya Pak Fran, di awal-awal saya luar biasa menjoinkan orang ya, kemudian rontok semuanya. Ya nggak apa-apa Pak Fran, saya maju terus. Karena saya prinsip saya harus menemukan orang yang satu misi dan visi dengan saya. Mau berjuang, mau bersakit-sakit dulu, nanti kemudian kesejahteraan yang kita dapat.
Jadi intinya di sini bisnis ini simpel banget. Cari orang yang satu misi dan visi, itu aja. Kalau untuk yang mereka yang baperan, untuk mereka yang ibaratnya masih menunda-nunda dan sebagainya, ya kita jaga hubungan baik aja. Mudah-mudahan ya secepatnya sadar aja. Kalau sakit sementara untuk kesejahteraan, kenapa sih nggak kita lakukan daripada kita sakit miskin selamanya? Karena saya pribadi, Pak Fran, ya terlahir dari orang yang nggak punya, jadi rasa sakit itu sudah saya rasakan dari kecil. Jadi kalau sekarang saya sakitnya cuma sementara kemudian untuk membahagiakan semua anak-anak saya ke depannya, ya ngapain nggak saya cepat-cepat saya lakukan. Jadi itulah Pak Fran, saya masih ada di 3i ini ya. Sampai saya meninggal pun dan nantinya akan ke depannya akan saya wariskan ke anak saya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang terakhir buat saya sampai tutup usia. Karena saya tahu bisnis ini luar biasa. Jangankan hidup Pak Frans, kita mati aja dibayar. Itu yang ada di benak saya. Makanya di sini yang mungkin ya, yang teman-teman itu yang masih mungkin berpikir menunda-nunda, ayo secepatnya ya, bahwa bisnis ini adalah kendaraan yang paling bagus saat ini. Seperti itu Pak Frans. Yes, dapat banyak banget nih saya hari ini Bu Nani. Terima kasih banyak. Ya, dan saya percaya teman-teman semua di luaran ya yang tak menonton di berbagai kota, saya lihat sudah 300 lebih ya penolakan. Anggap aja jamu pahit tapi sehat, benar nggak? Luar biasa ya. Kemudian apalagi tadi, ya kan? Mati aja dibayar. Ya. Iya, mati aja dibayar, apalagi hidup, ya kan? Bisnis apa yang mati dibayar? 3i. Ya, mati dan hidup kita tetap dibayar, luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Nani atas sharingnya. Saya kasih kesempatan sedikit lagi closing statement mungkin penutup untuk acara kita. Silakan. Iya, jadi buat teman-teman semuanya ya ini ilmu ini saya dapat dari mentor-mentor yang sangat luar biasa ya, dari Pak Gusmik seorang polisi ya, dari Pak Fernan seorang mantan kernet ya. Kemudian yang terutama dari orang yang luar biasa yaitu Pak Kuancen ya. Jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini. Itu aja. Karena bisnis ini adalah kendaraan yang paling tepat ya. Saya pribadi bangga teman-teman. Saya seorang ibu rumah tangga ya yang tidak muda lagi. Coba perusahaan mana yang akan menerima saya kerja tanpa ijazah, tanpa skill ya. Kemudian tidak ditanya latar belakang dan sebagainya. Ini adalah kesempatan untuk kita semua. Kalau ada tetangga kita pensiunan yang mungkin daripada kerja capek-capek lagi, ayo kita perkenalkan program ini. Karena ini adalah peluang penghasilan ya, sampai orang usia 70 tahun pun masih bisa diterima di perusahaan yang sangat luar biasa ini. Jadi intinya ayo jangan pernah berhenti. Kalau kita mau bersakit-sakit dulu, pasti suatu saat kita akan mendapatkan hasil. Karena perjuangan kita tidak akan mengkhianati hasil. Itulah Pak Frans, luar biasanya pandemi seperti ini ya kawan-kawan. Saya bisa menyelesaikan rumah saya, investasi tanah ya, kemudian saya teruskan sarang walet ya. Itulah adalah masa depan yang sangat luar biasa buat masa depan anak-anak saya nanti. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ngapain kita tidak lakukan ya. Jadi jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini. Mungkin itu aja Pak Frans. Baik, wow luar biasa teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Bu Nani ya, bagi Bapak Ibu yang merasa dapat sesuatu yang positif luar biasa dari Bu Nani, boleh tepuk tangan di tempat masing-masing lah, boleh ya, boleh sekali. Oke. Nah Bu Nani semoga selalu sehat dan sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, naik terus posisi dan terus menjadi inspirasi untuk sesama. Selamat sore Bu Nani, terima kasih. Selamat sore, iya Pak Fran, sama-sama. Baik. Nah teman-teman semua, 1 jam sudah berlalu, kita mendapatkan materi tentang marketing plan. Kita mendapatkan sharing dari Ibu Helena, dari Ibu Nani, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Pertanyaan saya satu, siapa yang merasa menyesal sudah ikut acara pada sore hari ini? Saya yakin ada yang menyesal. Tahu nggak kenapa menyesal? Menyesalnya karena nontonnya sendirian. Betul nggak? Iya, kalau nonton sendirian itu selalu menyesal. Waduh, coba deh, yang menyesal siapa?
udah ngaku aja ya kan, yang angkat jempol nih banyak tuh, menyesal ya kan, aduh kenapa saya nggak ngundang teman, kenapa saya nggak ngundang tetangga, bener nggak, kenapa saya nggak berjuang menelan pil pahit jamu penolakan supaya ada hadir orang pada sore hari ini, betul nggak, ya kan. Nah makanya Bapak Ibu semua menjalankan bisnis ini jangan katakan saya nih nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngejelasin, orang cuman duduk diam nonton, bener nggak? Ngundang teman, tonton acara ini. Betul nggak? Berapa banyak orang yang Bapak Ibu bisa undang setiap harinya. Itulah caranya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Nah, makanya mulai besok ya, saya percaya ini kita sanggup 1.000 orang per hari. Kalau sekarang rata-rata ini tembus 300 lebih ya kan? 400-500 biasanya. Betul nggak? Nah, mulai besok kita komitmen sama-sama Bapak Ibu. Kita komitmen. Untuk apa? Undang orang setiap hari minimal 10. Betul nggak? Supaya apa? Jangan ada lagi yang, aduh saya nyesel karena nontonnya sendirian. Betul nggak? Ya kan? Seperti itu ya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah mengundang teman-temannya, saya di sini ada lihat beberapa orang hadir rame-rame ya. Ada Pak Kurniawan kayaknya rame-rame di belakang tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Siti Utami juga ya, sama prospek saya lihat ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Pak Usep ya. Lagi rame-rame juga nih Pak Usep nih. Dari Tangerang sepertinya ya. Ya, dan juga mungkin teman-teman juga sudah mengundang prospek nonton masing-masing di rumahnya masing-masing ya. Anda hebat, luar biasa ya. Teruskan prestasinya di acara 3i Live Channel selanjutnya. Dan untuk menutup acara ini, kita akan lihat acara flyer acara untuk besok. Ya, kita coba buka flyernya. Pak Sandy sudah siap untuk besok. Oke, Bapak Ibu semuanya, besok akan ada business opportunity presentation, presentasi peluang bisnis 3i Networks, dan juga sharing online ya, di mana pembicara yang akan memberikan testimoni adalah seorang karyawati yang masih aktif, 14 tahun, seorang silver agency, Ibu Ira Sania. Kemudian yang kedua adalah seorang pemilik bimbingan belajar, seorang silver agency, Ibu Rolling Sina Butar. Ya, acaranya besok Jumat tanggal 9 Oktober jam 19.00 waktu Indonesia Barat melalui meeting ID Zoom yang sama 74 kali 84 kali 31. Baik, Bapak Ibu semua pastikan hadir dan hadirkan sebanyak-banyaknya, mulai booking mulai janjian dengan teman-temannya dari detik ini juga. Oke, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Go Kron.